Hai semua, perkenalkan nama saya Natra Andriana Baban dengan NIM 811419161 akan menjelaskan kepada teman-teman semua perkawinan kedua dan selanjutnya dalam perspektif hukum perdata barat. Pertama-tama kita akan membahas apa perkawinan kedua. Perkawinan kedua adalah perkawinan yang terjadi apabila salah satu dari yang perkawin itu telah melakukan perkawinan sebelumnya dan mempunyai seorang anak. Contohnya itu misalnya A dan B menikah, namun si A itu telah menikah terlebih dahulu dan mempunyai seorang anak di pernikahan sebelumnya. Nah, disitulah terjadi perkawinan kedua. Nah, di perkawinan kedua itu nanti dijelaskan juga mengenai persatuan bulat, bubarnya persatuan bulat. Persatuan bulat ini terjadi kalau misalnya nanti waktu mereka menikah tidak ada perjanjian kawin. Nah, perjanjian kawin ini harus dilakukan sesaat sebelum mereka menikah. Nah, perjanjian kawin ini juga nanti diatur di situ mengenai harta-hartanya mereka. Nah, kalau misalnya tidak ada melakukan perjanjian kawin, otomatis langsung pakai persatuan bulat sesuai dengan pasal 119 BW. Nah, saat kalau mereka bubar nanti hartanya itu akan dibagi setengah sama rata masing-masing. Jika kita lihat menurut pasal 128 BW. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kontrol manfaat dalam dalam pernikahan kedua. Nah, pertama-tama kita akan bahas apa itu manfaat. Manfaat itu ya keuntungan yang diterima dari suami atau istri saat adanya perkawinan tersebut. Nah, di situ juga dijelaskan nanti di pasal 181 pasal 181 itu mengenai manfaatnya. Manfaatnya itu kayak yang pertama itu ada yang manfaatnya itu nggak boleh lebih dari 1/4 dari harta kekayaan si suami atau istri, atau nggak boleh lebih besar dari harta warisan yang diterima. Di pasal 182 itu juga dijelaskan bahwa nggak boleh menjanjikan suami atau istri itu nggak boleh menjanjikan lebih besar dari pasal 181 itu. Nah, di pasal 852A juga ditegaskan lagi kemudian yang mengenai 1/4 dari harta kekayaan sama gak boleh lebih besar dari harta warisan anak. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian harta warisan apabila suami atau istri dalam kedua terjadi dalam hal sebagai berikut. Itu ada 5, teman-teman. Yang pertama itu ada pembagian harta warisan dalam hal tidak ada persatuan harta. Yang kedua itu pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan. Yang ketiga itu pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Yang keempat itu pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan kerugian. Terus pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan anak luar yang diakui. Pertama-tama kita akan membahas pembagian harta warisan dalam hal tidak ada persatuan harta. Maka di sini apabila perkawinan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perjanjian kawin di sini. Berarti perjanjian kawinnya di sini itu tidak ada persatuan harta. Mereka memiliki hartanya masing-masing gitu. Jadi tidak ada peleburan harta si A dan peleburan harta si B. Nah, kita masuk ke contoh kasusnya itu yang Rahman merupakan seorang duda beranak satu menikah lagi dengan putri. Di sini kan dijelaskan berarti Rahman sudah melakukan perkawinan kedua dengan si putri. Si putri itu masih pertama. Nah, sebelum menikah itu mereka ada perjanjian kawin. Perjanjian kawinnya itu tidak ada persatuan harta. Rupanya 9 tahun kemudian itu ia meninggal dan meninggalkan si putri itu satu orang anak. Nah, ditanyalah di sini pembagian ahli warisnya. Nah, di sini diketahui karena harta warisannya itu ada sebanyak 50 juta. Kita masuk penyelesaiannya. Di pembahasan kita bahas yang pertama itu yang dapat kita soroti itu tidak ada persatuan hartanya. Berarti hartanya yang dibagikan itu 50 juta itu pure semua itu harta punyanya si Rahman. Nah, harta warisnya itu sebanyak 50 juta. Pertama-tama kita carilah harta warisan untuk si putri, ya, karena harta warisan yang untuk si putri itu yang pertama itu
nggak boleh lebih besar dari harta warisan yang diterima oleh anaknya, sama nggak boleh hanya boleh sampai 1/4. Kita pilih yang paling kecil. Kalau misalnya yang pakai 1/4 dari harta si Rahman, berarti 1/4 kali 50 juta, yaitu 12.500.000. Yang kalau bagian si anak-anaknya itu berarti 1/3 dikali 50 juta, berarti 16.666. Nah, yang paling kecil itu kan tadi yang mana? Yang pakai 1/4 harta dari si Rahman. Berarti harta nanti yang warisan yang diterima si putri adalah sebanyak 12.500.000. Nah, sisanya itu 50 juta dikurang 12.500.000 sama dengan 30.500.000 itu nanti dibagi 2 kepada anaknya yang dari si putri sama anak yang dari perkawinan pertama sebanyak 18.750.000 masing-masing. Nah, kita masuk yang kedua, itu adalah pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan. Bahkan di sini itu tidak ada melakukan perjanjian kawin, karena dalam hal ada harta persatuan itu terjadi natural kalau misalnya nggak ada perjanjian kawin. Di sini disebutlah itu namanya persatuan bulat yang tadi dijelaskan sebelumnya, yang ada di pasal 119 tadi. Ya kan? Nah, pasal 119 tadi. Maka harta si A dan harta si B itu melebur menjadi satu. Nah, kita masuk ke contohnya itu. Si Rahman merupakan seorang duda beranak satu menikah lagi dengan si putri. Dan mereka tidak ada melakukan perjanjian kawin. Si Rahman membawa 40 juta, putri bawa 10 juta. 9 tahun kemudian si Rahman meninggal dengan meninggalkan putri 1 orang anak, dan Rahman meninggalkan harta warisan sebanyak 50 juta. Nah, ya kan, sebelum kita menjawabnya itu kita bahas dulu ini istilah-istilah pentingnya, yaitu ada harta peninggalan. Harta peninggalan si warisannya itu yaitu dengan dicari yaitu dengan cara harta bawaan ditambah untung persatuan atau rugi persatuan ditambah harta cuma-cuma. Terus harta suaminya itu dicarinya itu harta bawaan suami ditambah setengah dari untung persatuan atau rugi persatuan ditambah harta yang di harta hibah dari suami, yang harta istri itu juga kayak gitu. Nah, kita bahas yang penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu yang pertama itu diketahui juga kan nggak ada perjanjian kawin, sehingga dianggaplah itu persatuan bulat. Nah, harta bawaan yang dibawa si Rahman itu tadi ada sebanyak 40 juta. Harta bawaan yang dibawa si putri itu tadi ada 10 juta. Maka jumlahnya itu 50 juta. Nah, ya kan, sekarang kita bahas dulu harta warisan yang dibaginya itu sebenarnya berapa. Nah, sebenarnya yang dibagi harta warisannya itu adalah setengah dari harta peninggalannya. Kenapa kayak gitu? Karena setengahnya itu merupakan hak dari putri, karena putri mempunyai hak setengah dari hak persatuannya, harta persatuannya. Maka harta warisannya itu berarti setengah kali harta peninggalan, berarti setengah kali 50 juta, yaitu 25 juta. Harta bawaan si Rahman tadi itu 40 juta, harta bawaan si putri tadi itu 10 juta. Untung berarti sekarang kita cari untung persatuannya. Untung persatuannya itu dicari dengan cara 50 juta dikurang dalam kurung 40 juta ditambah 10 juta sama dengan 0, karena sama-sama nggak ada mengalami keuntungan. Rugi persatuannya juga nggak ada, harta hibah yang diterima oleh Rahman juga nggak ada, yang diterima oleh istrinya juga nggak ada. Berarti sekarang kita carilah harta warisannya. Berarti tadi kan 25 juta dibagi 1/3, berarti masing-masing mereka ahli warisnya itu akan mendapat sebanyak 8.334. Berarti yang diterima si putri nanti itu ada sebanyak 25 juta dari kedudukannya memegang setengah hak harta persatuan, tambah 8.334 yang dia menerimanya itu sebagai ahli waris. Berarti nanti yang diterimanya itu 33.334. Nah,
Namun karena ada pembatasan dari pasal 852A yang diikuti dengan pasal 181 kaum perdata, kita harus cari dulu manfaat dari yang diterima dari si putri. Manfaatnya itu dicarinya itu dengan cara tadi itu bagian yang diterimanya itu 33.334 dikurang harta si putri, yaitu 10 juta. Maka yang di manfaatnya itu ada 23.334. Nah, kita kontrol manfaatnya di sini. Yang pertama itu dengan cara 1/4 kali harta dari si Rahman, yaitu 1/4 dikali 40 juta. Berapa? 10 juta. Atau pakai yang bagian dari anaknya mereka tadi tuh 8.334. Kita pilih yang paling kecil. Di sini yang dalam kasus ini yang paling kecil itu 8.334. Jadi manfaat yang boleh dinikmatinya itu hanya 8.334. Kita kurangilah manfaatnya. Berarti 23.334 dikurang 8.334, yaitu 15 juta manfaat yang lebih. Nah, berarti manfaat yang harus dipotong itu sebanyak 15 juta. Tadi manfaat sebelumnya itu yang 33.334 dikuranglah 15 juta. Berarti bagian yang diterima si kata hanya sebanyak 18.334. Sisanya itu dibagi 2 sama anaknya. Berarti 8.334 ditambah 15 juta dibagi 2, yaitu 7.500. Berarti yang diterima itu masing-masing 15.834.000. Sekarang kita masuk ke pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Di sini mereka itu juga nggak melakukan perjanjian kawin karena ada harta persatuan, berarti hartanya melebur. Namun saat mereka melakukan perkawinan itu atau meninggalkannya itu ada keuntungan, ya kan? Berarti kita masuklah ke contoh soalnya aja. Yang di sini Rahman seorang duda beranak 1. Putri tadi masih sama membawa 40 juta, si Rahman, si putri bawa 10 juta. 9 tahun kemudian si Rahman meninggal dan dia meninggalkan putri dengan 1 orang anak. Saat meninggal Rahman meninggalkan 80 juta. Nah, berapa harta warisannya? Kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama tadi harta bawaan yang dibawa Rahman berapa? 40 juta, yang dibawa putri 10 juta. Nah, jumlahnya itu 50 juta. Tadi di situ di soalnya dibilang harta yang ditinggalkan oleh Rahman itu sebanyak 80 juta. Berarti kita bisa dapat untung persatuannya itu sebanyak 30 juta dari 80 juta dikurang 50 juta. Nah, selanjutnya kita carilah ahli warisnya itu tadi ada si putri, anak si putri sama anak dari perkawinan pertama. Nah, berarti pertama-tama kita cari bagian dari si istri. Bagian si istri itu mendapat 80 juta dikali setengah 40 juta. 40 juta itu merupakan haknya sebagai pemegang setengah harta persatuan, ya kan? Berarti setengah lagi lah yang jadi harta warisannya. Berarti 40 juta dikali 1/3, berarti masing-masing mereka akan mendapat 13.334 sebagai ahli waris. Maka si putri akan mendapat 40 juta dari pemegang setengah harta persatuan tambah 13.334 dari dia posisinya sebagai ahli waris. Berarti yang akan diterimanya itu sebanyak 53.334. Nah, tapi karena itu ada batasan dari yang pasal 852 sama 181, yaitu kita cari dulu manfaat yang diterimanya. Pertama-tama dengan cara kita cari dulu harta sebenarnya si putri, yang dengan cara harta bawaannya ditambah setengah untung persatuan atau rugi persatuan ditambah harta cuma-cumanya. Berarti 10 juta ditambah 15 juta, yaitu didapat tadi setengah kali 30 juta, 15 juta ditambah 0. Berarti harta si putri itu ada 25 juta. Berarti manfaatnya itu yang diterimanya itu ada 53.334 dikurang 25 juta, yaitu sebanyak manfaatnya itu ada sebanyak 28.334. Kita carilah pakai hartanya si Rahman juga pakai rumus yang sama. 40 juta ditambah 15 juta ditambah harta cuma-cumanya nggak ada 0,
berarti 55 juta. Nah, kita carilah batas-batasannya itu tadi. Yang pertama itu pakai cara yang 1/4. Berarti 1/4 dikali 55 juta sama dengan 13.750. Atau yang pakai bagian dari harta warisan yang anaknya itu 13.334. Di sini yang paling kecil yang mana? Pakai yang lebih harta warisan anaknya. Berarti manfaatnya itu gak boleh lebih dari 13.334. Berarti 28.334 dikuranglah 13.334, yaitu sebanyak 15 juta. Nah, manfaatnya yang harus dipotong itu sebanyak 15 juta. Berarti 53.334 dikuranglah 15 juta. Berarti yang akan diterima dari si putri adalah sebanyak 38.334. Sisanya tadi 15 juta itu akan dibagi dua kepada anaknya. Berarti masing-masing akan mendapat 20.833.000 masing-masing. Kayak gitu. Nah, sekian penjelasan saya mengenai perkawinan kedua dan selanjutnya dalam perspektif hukum barat. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.